Habibie dan Ainun. Kisah mereka abadi dan banyak memberikan inspirasi tentang arti kasih sayang, tentang arti saling menghargai. Inilah kisah perjalanan cinta dari pasangan Habibie dan Ainun sewaktu masa SMA hingga dibuatkan sebuah monumen cinta sejati. Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun sudah saling mengenal saat usia 12 tahun. Mereka bersekolah di SMA yang sama. Gak punya mata ya? Iya, maaf, gak sengaja. Dasar dunia gawang. Dua tahun setelah lulus SMA, Habibie menempuh pendidikannya di Jerman, sementara Ainun berkuliah di Universitas Indonesia. Hampir 8 tahun berkuliah di negeri orang dan tak bertemu dengan Ainun. Akhirnya Habibie pergi ke tanah air. Ketika pulang ke Indonesia, Habibie dan Ainun kembali dipertemukan, seolah-olah Allah memang mendukung perjodohan keduanya. Pertemuan yang tak sengaja itu pun terjadi di Taman Asri Yogyakarta. Gula Jawa, Kamu? boleh saya duduk? Boleh. Kenalin, saya Habibie. Kalau kamu? Nama saya Ainun. Pertemuan keduanya membuat Habibie terkejut saat melihat perubahan Ainun setelah tumbuh dewasa. Bagi Habibie, Ainun begitu mempesona. Seperti jodoh yang dipertemukan, Habibie pun luluh melihat perubahan Ainun dan benih-benih cinta keduanya pun mulai tumbuh. Jika awalnya Habibie memberikan julukan Gula Jawa untuk Ainun, di pertemuan ini akhirnya julukan untuk Ainun berubah menjadi Gula Pasir. Hubungan Habibie dan Ainun yang semakin dekat pun berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Pernikahan Habibie dan Ainun itu pun digelar pada tanggal 12 Mei 1962. Habibie menikahi Ainun di Rangga Malela, Kota Bandung. Menggelarkan cerita
saya nikahkan dan kawinkan Anda, Baharudin Yusuf Habibi, dengan Hasri Ainun Besari, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Hasri Ainun Besari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya akan menjadi suami yang baik untukmu. Cinta kita sejati, lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita, dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kasucian Setelah resmi menikah, Ainun ikut ke Jerman karena suaminya harus menyelesaikan pendidikannya. Beberapa tahun Habibie dan Ainun kembali ke tanah air. Ainun begitu setia menemani suaminya saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 dan kemudian menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia saat krisis moneter tahun 1998. Selain setia menemani, Habibie dan Ainun saling mendukung pasangannya di saat-saat sulit. Cobaan berat pasangan ini dilalui ketika Ainun dinyatakan menderita kanker ovarium pada tahun 2010. Kedua pasangan ini begitu sabar, begitupun Habibie yang setia merawat Ainun. Habibie yang selalu mendukung Ainun dan memberikan semangat kepada Ainun agar bisa sembuh. Dan Habibie yang tak pernah lelah menghibur Ainun agar selalu tetap tersenyum.
Alhamdulillah, Ainun baik-baik saja. Dengan kesibukanmu saat ini, apakah kamu yakin bahwa Ainun akan setia kepadamu? Insya Allah saya yakin. Lalu bagaimana denganmu Habibi? Saya tidak pernah berjanji untuk sebuah perasaan, tapi saya berusaha berjanji untuk sebuah kesetiaan. Kala itu, Habibie sedang membicarakan bisnisnya bersama rekan-rekannya. Dan saat itu juga, pihak rumah sakit menghubungi Habibie dan mengabarkan bahwa Ainun sedang kritis di rumah sakit. Habibie dan Ainun harus berpisah untuk selamanya. Ainun meninggal dunia pada 22 Mei 2010 di Klinikum Jerman. Ainun, saya sangat mencintaimu, tapi Allah lebih mencintaimu. Sehingga saya harus merelakan kamu pergi. Selamat jalan Ainun. Setelah dokter mengabarkan duka tersebut, tangis itu pun pecah. Bukan hanya keluarga Habibie, Indonesia pun berduka karena kepergian Ainun. Menyisakan duka dalam hidupku. Ku meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak ku ucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian, menatap dirimu hanya bayangan. Daripada kehilangan dirimu, cintaku tak mungkin beralih. Sampai mati hanya cinta padamu. Di renung kenangan, cinta Habibie Ainun menari. Lembaran sepi menyudutkan hati. Dalam perpisahan, mereka menjadi kisah melodi cinta yang tak pernah padam, tetapi berakhir dalam sunyi yang mendalam. Kelas kami mengukir kisah indah di atas panggung. Setiap sorotan adalah catatan kesenangan dan semangat, menjadi lukisan kebersamaan yang tak terlupakan. Sekian dari kami, terima kasih.